warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Anissa dengan nomor NIM 2501055538. Saya Muhammad Aditya Syaputra dengan nomor NIM 2501050509. Dan saya Naila Imtiaz Mandira dengan NIM 25010050507. Dan saya Jihan Azimala dengan 25010500468. Oke, kami di sini untuk membuat tugas observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan konservasi yang diampu Bapak Dr. Ipin Arifin SPD MPD. Jadi di sini ada 3 pilar UNES. Ya, kami memutuskan untuk memilih pilar yang ketiga, yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Selamat menonton. Tahukah kamu bahwa Universitas Negeri Semarang dikenal sebagai kampus konservasi? Konservasi di UNES bukan hanya sekedar menjaga lingkungan, tetapi juga merupakan komitmen untuk melestarikan sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi sekarang dan masa depan. Sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya tersebut dapat mengalami kerusakan bahkan kelangkaan. Melalui prinsip konservasi, UNES mengajak seluruh masyarakat UNES untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. UNES juga melakukan berbagai upaya nyata seperti penghijauan, pengelolaan sampah, serta perlindungan terhadap flora dan fauna di lingkungan kampusnya. Dalam menghadapi perubahan iklim, UNES menerapkan berbagai program konservasi lingkungan. Salah satu program yang dilakukan adalah penanaman pohon. Program ini menjadi bagian dari upaya kampus dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan. Mahasiswa baru diwajibkan melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kaderisasi konservasi. Sejak masa pandemi, kegiatan ini dilakukan di daerah masing-masing mahasiswa dan didokumentasikan melalui sistem informasi penanaman pohon atau SIOM. Penanaman pohon memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kualitas udara, menyerap karbon dioksida, mengurangi suhu panas, serta menjaga ketersediaan air tanah. Selain itu, keberadaan pohon juga membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih hijau, sehat, dan nyaman. Melalui program ini, UNES menunjukkan komitmennya sebagai kampus konservasi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan masa depan bumi. Sebagai kampus konservasi, UNES menerapkan konsep energi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panel surya dipasang di berbagai gedung kampus seperti gedung rektorat, perpustakaan, LP2M, LP3, dan gedung kewirausahaan. Energi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan listrik gedung, lampu jalan, dan lampu taman di lingkungan kampus. Selain menggunakan PLTS, UNES juga menerapkan lampu LED hemat energi dan melakukan audit energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi gas rumah kaca. Dengan pemanfaatan energi terbarukan, UNES menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kampus yang ramah lingkungan, modern, dan berkelanjutan. Oke teman-teman, jadi saya di sini lagi berada di Embung UNES. Embung UNES. Embung UNES adalah sebuah waduk buatan yang berada di kawasan Universitas Negeri Semarang, tepatnya di daerah kampus Sekaran Gunung Pati, Semarang. Embung ini dibangun sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan, sekaligus sarana mendukung kegiatan kampus. Secara fungsi, Embung UNES berperan utama sebagai penampung air hujan untuk mengurangi risiko banjir dan erosi di area kampus. Air yang ditampung juga membantu menjaga ketersediaan air tanah, terutama saat musim kemarau. Selain itu, embung ini dimanfaatkan sebagai tempat penelitian dan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, hidrologi, dan konservasi. Di sisi lain, embung UNES juga memiliki nilai estetika dan rekreasi. Lingkungannya yang asri sering dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat sebagai tempat bersantai, berolahraga ringan, atau menikmati pemandangan. Dengan demikian, embung UNES tidak hanya berfungsi secara ekologis, tapi juga edukatif dan sosial.
Lingkungan konservasi di Universitas Negeri Semarang merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keseimbangan alam melalui pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah pengelolaan limbah organik seperti sisa makanan dan daun kering menjadi kompos atau pupuk alami. Proses ini tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga menghasilkan pupuk yang dimanfaatkan untuk merawat tanaman dan ruang di kampus hijau. Selain itu, UNES juga mengelola limbah anorganik melalui pemilahan dan program bank sampah agar dapat dimanfaatkan kembali. Kampus ini juga memberikan edukasi kepada mahasiswa dan staf melalui berbagai kegiatan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran bersama. Melalui berbagai upaya tersebut, UNES berhasil menciptakan lingkungan kampus yang bersih, hijau, dan keberlanjutan serta menjadi contoh bagi institusi lain. Kampus Konservasi Universitas Negeri Semarang ini tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan saja, tetapi juga mengembangkan konsep energi hijau. Salah satu wujud nyata konsep energi hijau di UNES adalah pembangunan jembatan penghubung yang dimana jembatan ini dirancang untuk memudahkan mobilitas pejalan kaki tanpa harus menggunakan kendaraan bermotor. Dengan adanya fasilitas ini, mahasiswa dan sivitas akademik dapat berpindah tempat dengan lebih cepat dan sekaligus mengurangi polusi udara di lingkungan kampus. Selain itu, UNES juga mendorong penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi utama di dalam kampus. Penyediaan jalur sepeda dan area parkir khusus menjadi bentuk dukungan terhadap gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Sepeda tidak menghasilkan emisi, sehingga penggunaannya berkontribusi besar dalam menjaga kualitas udara, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Untuk melengkapi sistem transportasi hijau, UNES menyediakan layanan shuttle kampus. Shuttle ini berfungsi sebagai transportasi umum internal yang membantu mobilitas mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan. Dengan sistem ini, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga konsumsi energi dan tingkat kemacetan di dalam kampus ini dapat diminimalkan. Melalui penyediaan jembatan ramah lingkungan, penggunaan sepeda, dan layanan shuttle, UNES menunjukkan komitmennya dalam menerapkan konsep energi hijau. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membentuk budaya hidup yang lebih peduli terhadap alam di kalangan seluruh warga